Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 2 ayat 14 dan 15 yang berbunyi, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kematian itu adalah keuntungan, hidup di dalam Kristus adalah kemenangan. Apabila kita sudah mengaku bahwa kita semua ini juga memiliki permulaan, tetapi tidak memiliki akhir, dan kita pasti akan mengakhiri segala sesuatu yang memiliki permulaan. Oleh sebab itu, mari kita juga pertanyakan, sesungguhnya siapakah pribadi kita masing-masing ini? Jawaban untuk teka-teki ini adalah kematian. Kalimat mengakhiri segala sesuatu itu sungguh sangat mengerikan sekali. Maka tidak heran bila ada banyak sekali umat manusia yang menggunakannya sebagai senjata untuk mengancam orang di luar dirinya sendiri. Mari kita coba untuk membayangkan jika kematian adalah kematian kekal, berupa hukuman, penderitaan, dan keterpisahan selama-lamanya dari Allah Sang Pencipta, pemelihara, sumber segala kebaikan itu. Inilah yang disebut maut. Hukuman yang dijatuhkan kepada iblis dan semua para pengikutnya, ibarat orang yang akan dijatuhkan dari jurang. Ke dalam jurang itu, iblis berusaha memegang sebanyak-banyaknya tangan untuk dibawa bersamanya. Itulah kita umat manusia. Maut atau kuasa kegelapan atau penguasa kematian kekal itu adalah senjata ancaman iblis yang membuat kehidupan umat manusia pun selalu dibayang-bayangi ketakutan. Pada akhirnya hidup hanyalah menjadi usaha sia-sia untuk menunda kematian yang pasti. Kenapa harus bekerja? Supaya bisa makan. Kenapa harus makan? Supaya tidak mati. Akan tetapi semua berubah ketika sang kehidupan kekal itu sendiri datang sebagai manusia, Yesus Kristus, seorang makhluk yang dapat mati. Dia hidup tidak dalam ketakutan akan kematian yang pasti dan tidak pula berusaha menundanya. Padahal kematiannya adalah tragedi terbesar di dalam sejarah kehidupan umat manusia di jagat raya ini. Dia dijual sahabatnya, yaitu muridnya sendiri, ditinggalkan para muridnya dan bangsanya sendiri, mengendaki dia disalibkan, mati terkutuk di atas kayu salib di Bukit Golgota, padahal mereka tahu dia tidak bersalah. Klimaksnya, dia mengalami maut, kematian ketika berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46. Ini semua adalah kematian yang paling menakutkan, tetapi dia dengan berani menyongsong kematian itu. Justru dengan cara inilah Tuhan Yesus, sang kehidupan abadi itu, mengalahkan maut. Kini sama sepertinya kita tidak perlu lagi takut akan kematian, tidak perlu lagi kita hidup hanya sekedar untuk menunda kematian. Tuhan Yesus sudah melepaskan tangan iblis
yang siap menyeret kita bersamanya ke dalam kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Iblis sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Inilah makna salib, yakni kemenangannya. Itulah sebabnya meskipun salib adalah merupakan tragedi terbesar, akan tetapi hari wafat atau kematian Tuhan Yesus Kristus itu disebut sebagai Jumat Agung. Sesungguhnya di hari Jumat Agung yang sudah kita peringati dan juga sampai kepada peringatan Paskah adalah merupakan hari wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk mengalahkan kuasa kematian. Tetapi hal tersebut juga adalah merupakan hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas iblis, si penguasa maut, kuasa kegelapan itu, guna untuk memberikan alasan bagi kita untuk menikmati hidup hingga kepada hidup yang kekal, sebagaimana yang telah disediakan bagi setiap orang yang hidup dan matinya beriman kepada Kristus. Pertanyaan kita muncul seperti berikut ini. Kenapa kita harus bekerja? Supaya bisa memuji dan memuliakan Dia. Kenapa kita harus makan dan minum? Supaya kita bisa menyembah, memuji, dan memuliakan Dia. Kenapa kita umat manusia harus hidup? Supaya tetap bisa memuji, menyembah, memuliakan Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita ingat akan Roma 14 ayat 9 ini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa bila kami mau hidup dan kemudian juga harus mati tetap di dalam Kristus, itu adalah keuntungan. Dan hidup ini sesungguhnya oleh kebangkitan Kristus adalah kemenangan terhadap kuasa kematian kekal atau maut itu. Maka sekarang Bapa, kami ingin sungguh-sungguh berserah kepadamu saja ketika kami memang mau tetap teguh, kuat, kokoh beriman kepadamu. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus semuanya dapat dikalahkan. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.